Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus PKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awali kajian kita pada malam hari ini adalah dengan sesama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam kajian malam ini serta keluarga di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat kita semua dan keluarga besar Al-Kautsar yang mungkin hari ini ada yang sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan nazza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih pada bab atau kitab tentang jihad, halaman 119. Ada koreksi? Baik, silakan dibaca. Kitabul jihad wa syara'i'u wujubil jihad sab'un khisal al-islamu wal hurru wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal tawaqatu 'ala al-qitali wa man yusra min al-kuffari fa'ala dhurbayni
ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء وضرب لا يرث بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيه بين أربعة أشياء: القبض والاسترقاق والمن والفدية بالمال وللرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويقام للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لفيقا في دار الإسلام. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, seperti apa maknanya, bagaimana pahamnya, seperti apa penjabarannya akan kita kaji malam ini. Kita berjihad. Kitab ini menerangkan tentang jihad. Apa itu jihad? Jihad itu punya banyak makna dan punya banyak klasifikasi. Biasanya para ahli fikih itu membahas sesuatu tema itu paling sedikit melihat dari dua sisi. Sisi pertama, al-jihad fil lughah. Jihad menurut bahasa atau al-jihad lughatan. Jihad menurut bahasa. Ya, kita lihat pertama dari segi makna secara bahasa. Kata jihad berasal dari jahada yujahidu jihadun. Jadi kata jahada yujahidu jihadun. Artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu jihad. Bersungguh-sungguh bekerja jihad. Bersungguh-sungguh ibadah jihad. Bersungguh-sungguh berbuat baik jihad. Sekarang dari sudut syar'i, dari sudut syarak, atau dalam bahasa lain al-jihad istilahan. Jihad menurut istilah. Jihad adalah bersungguh-sungguh gitu, untuk melakukan sesuatu karena Allah. Nah, sesuatunya apa? Ya, sesuatu apa gitu? Dan sesuatu itu bisa punya makna banyak. Salah satu makna sesuatu ini adalah perang. Jadi jihad itu dimaknai dalam kitab fikih tentang perang, gitu, ya, jihad. Tapi secara yang ketiga ini jarang disentuh, ya, dalam aspek sosial, dalam prakteknya, dalam aspek sosial. Jarang dibicarakan. Jihad dalam praktek sosialnya tidak selalu maknanya perang. Gimana tuh? Ada beberapa hadis. Hadis yang pertama datang dari seorang sahabat. Ya. Dia nanya sama Rasul, ya Rasul, katanya, saya mau izin untuk jihad fisabilillah. Ditanya, ahayyu walidah, apakah orang tuamu masih hidup? Ya, anak muda ini jawab, na'am, masih ya Rasul. Fajahid huma, berjihadlah untuk menyenangkan orang tua. Jadi anak berjuang sungguh-sungguh membahagiakan orang tua itu jihad.
Jadi jihad punya makna sosial, makna domestik. Ada lagi Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi. Istri Nabi itu datang sama Rasulullah bilang, ya Rasulullah, katanya, kenapa yang diwajibkan Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa sholat Jumat. Kenapa yang diwajibkan jihad cuma laki-laki? Kami juga bisa jihad. Apa kata Nabi? Kamu ngurus keluargamu, ngurus anakmu, ngurus rumah tanggamu, itu jihad. Jadi jihad punya makna tidak selalu perang, bisa punya makna domestik. Sekarang kita dalami lagi. Kalau dilihat dari ayat-ayat Quran tentang jihad, jihad itu punya klasifikasi. Ada jihad, kata Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Satu, jihad dengan harta, dengan harta benda. Amwalikum, berjihadlah dengan harta bendamu. Wa anfusikum, baru yang kedua, berjihadlah dengan jiwamu. Jadi jihad itu bisa bermakna jihad harta, bisa bermakna jihad badan, jiwa. Nah, kedua-duanya bagian dari jihad fisabilillah. Asal tadi niatnya karena Allah nih. Kenapa? Ada hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Ada sahabat tanya, ya Rasul, katanya, ada orang perang karena syaja'ah, karena keberaniannya, karena keperwilaannya. Ada orang perang, katanya, yujahiduna himayatan, karena alasan kesukuan. Jadi kalau membela sukunya dia berperang. Ada orang, katanya, berjuang, berjihad, katanya, bukan karena suku, bukan karena keberaniannya, gitu, tetapi karena alasan-alasan popularitas, kepengen populer, kepengen beken, ini pemberani nih, hebat nih, jagoan nih, gitu. Terus ditanya sama sahabat itu, mana dari tiga model ini yang jihad fisabilillah, gitu. Nabi jawab, yang jihad fisabilillah kalau lillahi kalimatillah, kalau ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, baru jihad fisabilillah. Nabi tidak menyebutkan yang syaja'ah karena keberanian, bukan karena kesukuan, bukan karena popularitas, tapi niatnya dulu. Makanya tekanannya pada karena Allah enggak. Kalau begitu ngurus masjid juga termasuk jihad fisabilillah. Kalau niatnya karena Allah. Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Kautsar, kalau niatnya karena Allah, jihad, mengorbankan kesenangan dunia. Mungkin jam segini paling enak kan duduk nonton televisi atau nonton film. Tapi enggak, kita milih belajar lah. Jadi kayak gini, maknanya jadi makin luas. Nah sekarang kita lanjut. Di sini tekanannya pada jihad dalam arti perang. Dan jihad dalam arti perang, maka dia mesti ada syaratnya, gitu. Tidak boleh sembarangan, karena nih nyangkut nyawa nih. Wasyarat itu wujud bil jihad sab'un hisalin. Dan syarat-syarat wajib jihad ada 7 macam. Maksudnya, kalau 7 macam ini terpenuhi, maka wajib berjihad. 1. Al-Islam. Orang itu mesti Islam. Maksudnya orang yang diwajibkan jihad itu jihad juga. Ada hadis wanita yang menyediakan keperluan suami untuk jihad, menyediakan perlengkapan, menyediakan alat-alat, menyediakan makanan buat suaminya pergi berjihad, itu termasuk jihad. Tapi tidak disebut di sini sebagai syarat untuk boleh berjihad. Artinya ibu-ibu tidak wajib jihad.
Yang keenam, as-sihah, harus sehat. Kalau sakit gimana jihadnya? Jangan ngurusin orang, ngurusin diri susah. Jadi mesti sehat. Makanya mujahid itu memang dilatih sehat fisiknya, digembleng dia. Ya, latihan, olahraga, gitu. Emang fisik yang dipentingkan. Yang ketujuh, at-taqah. Tokoh tuh mampu. Dia mesti mampu. Gitu. Jadi bukan cuma sehat, tapi punya mampu, punya kapabilitas. Baik. Biar ada syarat jihad. Syarat jihad. Satu, katanya dia mesti Islam, Muslim. Yang kedua, cukup umur, ya sudah dewasa. Yang ketiga itu berakal, akalnya sehat. Yang keempat, orang yang merdeka. Kenapa begini? Karena masih ada sistem perbudakan zaman dulu. Masih ada hamba saya. Kalau budak dia nggak wajib jihad. Yang kelima, al-dzukuriyah, laki-laki. Jadi wanita tidak wajib jihad. Yang keenam, sehat. Sehat. Tentu jasmani rohani. Dan yang ketujuh, at-taqah, punya kapabilitas. Nah, biasanya untuk bisa sampai kepada derajat tokoh ini, dia digembleng dulu dia, gitu. Fisiknya, ilmunya, teorinya, cara-cara perang. Gitu. Kalau menghadapi perang modern, perang gerilya, perang di perkotaan, macam-macam. Ada teorinya, perang di laut, perang di gunung, dan macam-macam. Mesti punya kapabilitas, karenanya dia punya ilmu, gitu. Gak bisa sembarangan. Bukan cuma modal sehat, modal berani, terus ke perang gak bisa. Kalau gak pintar juga, apalagi sekarang, ya, perangnya udah perang cyber war. Gimana tuh? Udah pakai komputer sekarang. Ya. Jadi gimana nih jarak antara sini dengan musuh? Musuh udah dihitung. Mesti punya kapabilitas. Jadi zaman dulu, kalau zaman dulu, zaman Nabi, orang-orang yang muda-muda yang punya bakat, yang itu dilatih sama Nabi. Dilatih memanah harimau, dilatih Nabi berlari kuat, dilatih untuk naik kuda cepat. Karena pertempuran itu nanti akan menggunakan kuda zaman dulu. Kalau sekarang sudah model cyber, model komputer dan lain-lain. Ini mesti penting ini. Sekarang sudah zaman, kalau dulu kontak badan, body contact, orang lawan orang. Sekarang nggak lagi. Sudah canggih banget sekarang. Baik, sekarang kita terus. Tokoh kalau kita mampu melaksanakan perang. Wa man usira minal kufar, dan siapa yang ditawan, usira itu ditawan. Jadi ketika perang atau ketika dia melakukan patroli, ketangkep, mungkin nggak? Diam aja nih. Nggak apa-apa lah ngaji perang ya, sekali-sekali. Ketika dia patroli, kan ada zaman Nabi dulu, ada satgas timnya yang ditugaskan Nabi, kamu patroli dalam tempo sebulan mesti kembali. Ternyata setelah sebulan ditunggu-tunggu nggak balik-balik. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ditawan, kemungkinan yang kedua disergap dan mati, gitu. Maka turun wal adiyati dhabha, ada kan? Fal muriyati
qadha fal mughirati subha fa atabna bihi naqha. Itu dalam merespon itu, mengapresiasi satgas yang ditugaskan Nabi untuk melakukan patroli ke sarangnya musuh. Yang ditugasin begini bukan orang sembarangan, orang-orang yang sudah terlatih, sudah well trained, sudah hebat dia. Gitu. Kalau masuk ke sarang musuh mesti bisa menang. Gitu. Mesti gitu. Nah, kemungkinannya adalah ditawan. Gitu. Waman usira minal kufar, dan siapa yang ditawan dari orang-orang kafir, fa'ala dorbain, maka terbagi atas dua macam. Dorb, macam yang pertama, yakunu raqiqan min nafsi sabi, orang itu menjadi budak, abid dengan zatnya, tawanan. Oh musibyan, mereka itu ialah anak-anak kecil, wanita dan perempuan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kebetulan kita tertawan atau kita menawan, gitu. Mungkin nggak? Ada musuh nyelundup, nyelusup, kemudian ditawan. Nah, dorbin yang kedua katanya, wa dorbin la yarithu bi nafsi sabi, dan macam yang kedua, ia tidak menjadi budak atau abid katanya, dengan zatnya tawanan. Wa humur rijal, mereka itu ialah laki-laki al-balighun, yang sudah cukup umur, balik semuanya gitu. Jadi kalau yang ditawan itu anak-anak atau perempuan, misalnya ya perempuan kemudian ditawan, mereka mesti diamankan. Kalau yang ditawan laki-laki itu berbeda cara mengatasinya. Wal imamu, dan imam muslimin, kalau dalam konteks hukum fikih, imam muslimin kepala negara. Bisa tahu ya? Jadi memang ngaji fikih, ngaji dalam konteks negara di mana Islam menjadikan sumber hukum utama. Imam di sini mukhayyar, diberi hak untuk memilih pemimpin negara, raja zaman dulu itu ya, atau kalau sekarang presiden, diberikan hak untuk memilih fihim terhadap mereka, baina arba'ati asya, antara 4 macam perkara ini. Satu, al-qatl, misalnya kalau ada tawanan ditangkap gitu, pilihan yang pertama negara yang mutusin boleh dibunuh. Bisa tahu? Tentu ada pertimbangannya. Kalau bahayanya, tingkat pengaruhnya sangat besar dan akan membahayakan keberlangsungan kaum muslimin, ya mesti dihabisi itu orang. Bisa tahu ya? Itu haknya kepala negara. Gak bisa kita, gak boleh mujahid atau tentara. Yang kedua, al-istirqaq, dijadikan budak. Jadi kalau ada tawanan, maka pilihannya dijadikan budak atau dihabisi. Yang ketiga, wal mannu, dibebaskan. Wal fidyatu bil mal, dan ditebus dengan harta. Au birijal, gitu, atau dengan laki-laki tawan muslimin. Sekarang bila terjadi, ini kan syaratnya, syarat yang ketiga, bila terjadi perang, akibat perang, satu ada tawanan. Tawanan itu ada 2 macam, ada anak-anak, ada perempuan. Tawanan yang kedua laki-laki dewasa. Nah, ketika terjadi tawanan ini, maka imam pemimpin negara ya, imam penjara.
imam itu punya pilihan, punya opsi. Nah, gitu. Opsinya ada salah satu dari 4. Yang pertama itu dieksekusi. Dieksekusi. Misalnya ketika dia ditawan melawan, mungkin nggak? Mungkin. Diam aja. Mungkin. Emang nggak pernah perang sih ya. Gimana? Ketika ditawan atau ketika terjadi konflik, dia melawan gitu. Padahal dia bukan Islam, dia musuh orang kafir gitu. Nah kalau dia melawan, ya pilihannya dieksekusi. Gitu. Pilihan kedua, opsi kedua adalah dijadikan budak, jadi hamba. Pilihan ketiga itu tadi, opsi yang ketiga al-mannu, ya, dibebaskan. Dibebaskan. Ya, ini kebanyakan aja lama-lama spidolnya habis nih, sampai kecil. Dibebaskan katanya. Yang keempat al-fidyah, bilmal, ditebus dengan harta, gitu. Tebus dengan harta, dengan uang. Ini pilihannya. Ini opsinya imam nih, negara. Bisa juga katanya ditukar, gitu ya. Ditukar dengan orang lain. Bapak kalau suka baca berita-berita tentang Timur Tengah, itu kan ada kan, misalnya orang yang sudah ditahan lama oleh Israel, mereka minta supaya dibebaskan, gitu. Ditukar dengan orang kita, gitu. Pertukaran tawanan. Sebaliknya, kalau ada orang Israel yang ditawan oleh pihak sini, mereka juga nawarin, tolong dibebaskan dong orang kami akan membebaskan untuk orang-orang Anda, gitu. Bisa tahu ya? Misalnya nanti di situ ada negosiasi. Kalau misalnya tawanan dari pihak musuh itu ada 100 orang, yang tawanan dari pihak muslimin ada misalnya 80, nah itu ada negosiasi antara pemimpin dengan pemimpin. Bisa tahu ya? Terus atau ditukar, terus dengan harta atau ditukar dengan orang lain, tawanan lain. Nah, kalau sudah sampai urusan tentang tukar menukar tawanan, ini sudah masuk ranah diplomasi. Alhamdulillah ya, tokonya deket ya. Kalau diomong udah datang, kiri surga aja. Baru kepengen ganti udah ada. Nah jadi Bapak lihat, Ibu lihat, ini tadinya ranahnya ranah fikih gitu ya. Itu sudah sampai di sini, ranahnya sudah tidak lagi fikih, sudah ranah diplomasi, tukar menukar tawanan, gitu. Antara pemimpin dengan pemimpin sudah mulai masuk ke ranah politik. Bisa tahu ya? Perang itu politik. Hidup ini cuma dua, kalau nggak perang ya damai. Kalau nggak perang ya damai. Nah damai itu adalah persiapan untuk suatu saat kalau perang. Bingung nggak? Iya. Suatu saat kalau terjadi perang sudah siap gitu. Makanya damai itu nggak diem, melakukan persiapan yang optimal kalau suatu saat terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kalau dalam strategi pertahanan, orang sudah mulai mikir, hitung. Tantangan yang ada di utara siapa? Gitu, kalau di Indonesia nih. Tantangan yang datang dari selatan siapa? Gitu.
Kalau terjadi itu serbuan, kita mesti bagaimana? Udah dihitung bagaimana tuh menyiapkan kalau potensi itu berlangsung dan jadi akan seperti apa. Baik, kita lanjut lagi. Terus yaf'alu min dzalika ma fihi maslahah. Boleh mengerjakan imam daripada yang demikian itu apa yang ada kemaslahatannya. Nah, jadi orientasi. Nah, sekarang kita pindah nih. Ada catatan ini. Orientasi pimpinan dalam mengambil keputusan harus bertumpu pada kemaslahatan umum. Nah, kalau bahasa fikihnya al-maslah al-amah, kemaslahatan umum. Jadi pemimpin negara, panglima dalam hal ini setelah konsultasi dengan pimpinan negara itu harus ketika memilih opsi 1, 2, 3 atau 4 ini mesti lihat maslahat. Maslahat enggak? Gitu. Mana lebih maslahat? Ditawan, dibebaskan atau ditebus? Mana yang lebih maslahat? Atau kalau pakai bahasa apa? Mana benefitnya lebih besar? Dengeran ya? Dengeran. Mana untung yang lebih besar? Dieksekusi atau ini atau ini atau lihat ininya, gitu. Maslahat enggak? Maslahat buat siapa? Buat negara. Al-maslah al-amah, buat negara. Jadi kalau sudah sampai tingkat sini, imam mikirnya negara aja. Sudah nggak kawasan, ada tidak lagi kecamatan atau tidak lagi kampung, Pak. Sudah negara. Karena apa? Ini langsung nih. Emang ngaji-ngaji ke negara nggak enak ya? Apa-apa. Gimana kalau kita minum dulu ya? Biar rada segeran dikit ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kemungkinan kalau sudah maslahat, waman aslama, kemungkinannya terjadi adalah kalau tawanan itu masuk Islam. Mungkin nggak? Mungkin. Tuh, misalnya perang Badar, perang Uhud, gitu. Perang Tabuk, kan ditawan. Nah, begitu ditawan, ketika dia ditawan di dalam perjalanannya waktu ditawan itu dalam masa ke masa dia mengalami perkembangan, perubahan pikiran, sadar kalau ternyata Islam ini bener. Saya masuk Islam aja deh, gitu kata si tawanan ini. Waman aslama qoblal asri, dan siapa yang masuk Islam sebelum ditawan, bisa juga begitu disergap dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, mungkin nggak? Bisa. Begitu ditodong bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Enggak boleh diterusin. Bisa tahu enggak? Enggak boleh. Udah dekat sekalian itu. Boleh. Bisa dihukum nih yang itu yang muslim itu. Begitu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah gitu. Jadi dia mengucapkan syahadat itu sebelum ditawan. Ketika disergap kemudian dia masuk Islam. Nah, orang yang seperti ini perlakuannya gimana nih? Mesti bagaimana nih memperlakukannya? Uhriza maluhu, maka harus dipelihara hartanya. Ya. Sekarang yang keempat. Kemungkinan dalam perang.
Kemungkinan pertama, orang itu masuk Islam sebelum ditawan. Kalau ini yang terjadi, itu masuk Islam, dia mesti dijaga, dipelihara, ya. Dilindungi, dilindungi harta dan jiwanya, gitu. Jadi begitu ditodong atau disergap, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Maka dia mesti dipelihara, uhriza maluhu wa damuhu, katanya. Maka harus dipelihara hartanya dan darahnya. Artinya apa? Jiwanya, nyawanya nggak boleh dizalimi. Kenapa? Dia udah saudara kita. Paham ya? Begitu dia membaca syahadat, oh dia muslim. Kalau muslim saudara kita mesti amankan dia. Meskipun tadinya musuh, gitu. Mesti diamankan, dilindungi hartanya dan jiwanya. Wasigharu auladihi, dan anak-anaknya yang masih kecil, termasuk anaknya nih. Itu harta dan jiwanya termasuk, gitu, termasuk keluarganya. Ya. Kalau ada keluarganya dia amankan, dia muslim, jaga. Wa yuhkamu lis-sabi bil Islam idza wujudi thalathatu asbab. Dihukumi katanya bagi anak kecil dengan Islam ketika ada 3 sebab. Jadi kan tadi kan begitu bapaknya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, si bapak itu jiwanya mesti diselamatkan, dilindungi, hartanya mesti dilindungi, gitu. Keluarganya mesti dilindungi. Nah, status anak sekarang. Status anak dari pihak lawan itu yang sudah ayahnya masuk Islam. Anak itu statusnya katanya mesti dilihat dari salah satu dari 3 sebab. Sebab yang pertama, ayyuslima ahadu abawai, masuk Islam salah seorang dari kedua ibu bapaknya. Jadi kalau bapaknya masuk Islam, anaknya ditetapkan sebagai muslim. Anak masih kecil ya, anak masih kecil. Anaknya belum akil balik, dia di status jadi muslim. Atau katanya yusbiyahu muslimun munfaridan an abawai, menawar kepadanya si sobi, si anak kecil itu, seorang muslim yang terpencil dari kedua ibu bapaknya. Jadi kalau ibu bapaknya tidak ada di situ, tidak terdapat di situ, tidak ada di situ, maka anaknya ditawan aja, diamankan dulu. Au yujad laqitan fi dar Islam. Opsi yang ketiga adalah dia itu ditemukan sebagai anak temuan di negara Islam. Jadi kalau misalnya ketika terjadi konflik, terus ada anak yang nggak jelas nih anak siapa nih, mungkin nggak konflik, gitu, nggak tahuan mana bapaknya mana ibunya, nggak ketahuan. Laqitan, anak boleh nemu. Status anak yang boleh nemu kalau dia berada di wilayah Darul Islam, dia statusnya sebagai muslim. Bisa tangkap ya? Jadi kalau terjadi konflik antara muslim dengan bukan muslim, kemudian setelah selesai konflik ada anak masih kecil belum akil balik, ditemukan di tempat-tempat tertentu yang tidak ada bapak dan ibunya, maka anak itu ditetapkan sebagai muslim, dididik, dibesarkan sebagai seorang muslim. Jelas ya? Kasus ini seperti misalnya meskipun bukan perang tapi tsunami Aceh, ingat ya?
Ketika terjadi tsunami Aceh, gitu kan, anak, bapak, ibu pada pencar-pencar, gitu. Kemana-mana nggak ketahuan. Bapaknya mana nih, nggak tahu katanya. Ibunya di mana nggak tahu karena bawa air kan. Gitu. Mungkin saja ibunya meninggal atau bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya ada nih. Gitu. Ini anak siapa nih? Gitu. Nah kalau dalam kondisi seperti begitu, karena dia di wilayah negara Republik Indonesia, dalam konteks fikih Islam, dia dianggap statusnya Islam. Bisa tahu ya? Itu gimana? Ya mesti dirawat, mesti dipelihara, mesti dibesarkan itu oleh negara. Gitu. Paham ya? Baik. Memang ngaji-ngaji negara nggak enak nih. Baik. Ya. Jadi kalau terjadi kasus seperti begitu, ya itu mesti diputuskan dia statusnya Muslim. Itu sebabnya kalau terjadi adopsi, kayak contoh kasus tsunami Aceh, itu banyak tuh lembaga-lembaga asing yang kemudian menawarkan untuk menjadi bapak angkat, ada kan? Lembaga-lembaga LSM asing itu menawarkan jasa untuk kemudian memelihara anak yang nggak jelas ibu bapaknya karena tsunami Aceh kemarin gitu. Jadi gimana? Nah, kalau ngikutin hukum Islam ini, dia nggak boleh dirubah jadi bukan Islam. Bisa tangkap Pak? Misalnya yang memelihara lembaga asing, LSM asing, dipelihara, dirawat, dibesarkan, dikasih makan dan disekolahkan, dia nggak boleh dirubah statusnya jadi bukan Muslim gitu. Kenapa? Karena dia berada di wilayah yang aslinya orang Aceh itu umumnya orang Islam. Jelas tuh? Dan sini nih tugas negara ngawasin, jangan dilepas aja gitu. LSM nggak boleh semaunya aja. Di sini kontrolnya negara. Sampai sini, di sini di ujung dikatakan fidal Islam. Jadi persoalan sekarang, bagaimana hukum fikih yang berdasarkan hukum Islam ini, yang prakteknya di negara Islam, sementara di Indonesia bukan negara Islam. Jadi persoalan tuh. Ketika terjadi konflik antara gagasan negara, konflik gagasan A, negara berdasar Islam, B, negara bukan berdasar Islam. Nah, ini terjadi konflik gitu. Gimana nih? Ini pakai hukum positif. Kalau ini hukumnya Quran, ini Al-Quran. Ketika terjadi konflik, mana yang mesti dihadapi, mana mesti dipilih gitu. Yang berlaku negara sekarang Indonesia kan ini gitu. Hukum positif gitu. Nah, terjadilah konflik seperti ini, maka pilihannya gitu adalah yang esensial dari hukum Islam kemudian diadopsi oleh negara dengan hukum positif. Jadi tidak mesti kata per kata. Esensinya apa? Keadilan, adil mesti ditegakkan. Gitu. Itu tangkap nggak? Misalnya, menurut negara dengan berdasarkan Islam, semua aturan hukum itu mesti berdasarkan keadilan. Gitu. Al-adl, keadilan. Nah, ketika itu mau dimasukkan ke dalam sini, maka yang dimasukkan bukan kata per katanya, unsur esensi keadilan itu yang misalnya ketika anak yang masih kecil dari kecil dirawat oleh orang tuanya sebagai Muslim, tiba-tiba orang tuanya harus wafat gitu karena tsunami misalnya gitu. Terus ada lembaga LSM asing kemudian menawarkan jasa
membesarkan dia, memberikan jaminan kehidupan sampai dia dewasa, kuliah dan sebagainya, menurut ajaran hukum Islam ini, dia mesti distatuskan sebagai muslim. Boleh aja ngasih makan, ngasih pendidikan, ngasih sekolah, ngasih macam-macam, ngasih perumahan, tapi dia nggak boleh dirubah agamanya. Di situ masuknya sini ketika terjadi konflik ini. Nah, kalau dia dari filsafat hukum Islam, filsafat hukum Islam, negara itu ada 3 model. Ini informasi aja ya. Yang pertama, negara yang pure gitu ya, berdasarkan Islam, negara yang integratif. Jadi negara ini integrasinya semuanya ad-daulah wa ad-din. Ad-din wa ad-daulah. Yang kedua, negara yang sepenuhnya sekuler, bukan Islam. Tapi ada yang ketiga nih, ada agama yang sinkretisme, yang gabungan ya, antara ini dengan ini. Dibilang integratif bukan, negara Islam bukan, dibilang sekuler bukan. Nah di sini ada negara sekuler bukan, negara Islam bukan, negara yang sinkretis. Nah ini yang disebut Pancasila. Kita tahu ya. Dibilang negara Islam bukan. Dibilang negara bukan Islam juga bukan. Kenapa? Karena ada departemen agama. Karena ada konstitusi Undang-Undang 45 itu dengan rahmat Allah. Ada nggak? Ada kan di mukadimah itu berkat rahmat Allah gitu. Nah memutuskan menyebut mukadimah preambul Undang-Undang 45 dengan menyebut Allah itu perjuangan luar biasa, mengislamkan konstitusi. Jadi dibilang negara sekuler juga bukan, karena kita bukan Amerika. Dibilang negara Islam juga tidak sepenuhnya, karena dasar undang-undangnya masih banyak dari Belanda. Nah kita ada di sini nih. Nah dalam kasus seperti terjadi konflik kayak begini, yang esensial itu yang diputuskan oleh pemimpin negara ini. Paham ya? Gimana esensialnya tadi? Kalau yang kita berada di sini, gitu, konflik antara ini dengan ini, yang diambil yang esensinya. Esensinya apa? Adil ya adil. Cari, bukan kalimat per kalimat, tetapi esensinya, hakikat keadilan itu. Anak yang misalnya dari kecil dirawat oleh keluarga Muslim, ketika dia ayahnya meninggal atau ibunya meninggal karena tsunami, gitu, tiba-tiba dirawat oleh LSM bukan Islam. Lalu gimana nih statusnya? Ya dikembalikan dong kepada status asalnya. Dia lahir di keluarga Muslim. Jelas ya? Baik. Sampai sini dulu kali. Ada yang belum jelas? Apa di dalam perangan imigran ini mereka lawan itu bentuknya diusir dan ada di perang-perang. Nah, kalau yang diusir, contohnya kayak Yahudi Al-Hasr itu diusir dia. Kenapa diusir? Bukan dibunuh gitu. Karena dia melanggar perjanjian gitu. Makanya orang kafir itu dalam struktur hukum Islam ada banyak macam. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad gitu. Kafir yang terikat perjanjian.
Nabi Muhammad waktu baru-baru datang dari Mekah ke Madinah, yang Nabi lakukan pertama kali adalah membangun perdamaian, bikin perjanjian perdamaian dengan masing-masing suku, dengan masing-masing kabilah, dengan masing-masing agama, termasuk dengan Yahudi. Ketika melangsungkan perjanjian, di situ ditegaskan apabila melanggar perjanjian maka dikenakan hukuman. Salah satu hukumannya kalau dia Yahudi, dia diusir dari Madinah. Ternyata ada orang Yahudi yang ketika melakukan menjalankan praktek perjanjian itu melanggar, diusir. Tapi dalam kondisi yang tidak perang gitu Pak. Dia melanggar perjanjian, misalnya dia kan banyak Pak Yahudi di Madinah yang kemudian berkhianat. Dia ngebocorin rahasia Nabi Muhammad, dia berkhianat datang ke Mekah, ngasih tahu orang Mekah, kamu kalau menyerbu Muhammad lo posisi di sini gitu. Nah kalau itu ketahuan dan itu ternyata terbukti dia berkhianat, dia mesti diusir. Jadi sebelum perang. Kalau yang di sini udah konflik, udah perang. Jadi ada opsi diusir kalau dalam keadaan damai tapi berkhianat. Saya tanya ini Mas, ini kan perang kita ceritanya kan perang antara Islam dengan orang Kristen. Tentunya ada juga perang antara sama Islam sendiri. Ya. Ya. Kalau yang perang Islam dengan Islam itu dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani, apabila dua kelompok sama-sama Muslim gitu melakukan pertempuran gitu, maka dia mesti ditundukkan. Ya, mesti yang Muslim satu, Muslim yang satu misalnya yang berkuasa, yang ini yang tidak berkuasa. Nah kepada yang tidak berkuasa, yang separatis ini mesti dikasih tahu, ditunjukkan dulu. Kalau kamu melakukan separatisme, ngelawan, kamu akan begini, kasih tahu gitu, dikasih tahu hak-haknya, satu kewajiban-kewajibannya. Udah dijelasin, tetap ngelawan, ya diperangin. Gitu Pak. Jadi kalau Muslim dengan Muslim, yang satu misalnya Nabi Muhammad kan di Madinah yang pemimpin utama, katakanlah yang berkuasa gitu. Nabi Muhammad waktu di Madinah. Terus ada orang Islam yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, kemudian melakukan pembelotan dengan melawan. Nah, dikasih tahu dulu, kamu Muslim, nggak pantas kamu memerangi negara yang mayoritas pemimpinnya Muslim, nggak boleh, nggak pantas. Udah dikasih tahu, masih tetap melawan, jadi diperangi Pak. Tundukkan, itu namanya bugot. Nanti kita ketemu nih, sudah sampai belum ya? Bab bugot sudah sampai belum? Dan lewatnya. Oh lain Pak, konteksnya nanti lain kalau zaman di Indonesia. Tadi Pak, saya sudah bilang kitab ini, kitab fikih ini ditulis Imam Abu Suja abad ketiga Hijriah, ulama di Irak, di Baghdad. Ya, pemerintahannya masih pemerintahan Islam. Makanya disebutkan dari sini laqitan fi daril Islam gitu. Ditemukan itu anak temuan itu di dalam negara Islam. Maka kalau ada anak yang ditemukan di negara Islam, dia mesti distatuskan sebagai Muslim. Jadi konteksnya itu negara Islam. Ya, tadi saya bilang ada persoalan ketika ini mau dipraktekkan ke negara kita, jadi persoalan. Ini bukan hukum positif. Karena bukan hukum positif, maka ada konflik. Mana yang mesti dipegang? Gitu. Nah, ketika ada konflik ini, negara nanti akan mengambil keputusan, pemimpin imam tadi gitu. Nah, gimana caranya? Kan gitu ya. Nah, negara akan memutuskan mana yang lebih maslahat buat negara itu. Jelas ya?
jihad itu ada tiga bahasa, ada syarat, sama aspek sosial. Klasifikasi. Nah kalau jihad itu biasanya dihubungkan dengan fisabilillah. Syar'i apa namanya? Jihad itu biasanya disambungin dengan fisabilillah. Jihad fisabilillah. Nah, sekarang fisabilillah itu ada di dalam lapan asnaf. Nah, sekarang lapan asnaf itu masuk cuma yang syarat itu Islam dilakukan atau aspek sosial itu kan bisa jadi lapan asnaf. Ya, mesti lihat konteksnya Mas. Mas Boy itu ngomong dalam konteks zakat. Kalau ada fisabilillah pikirannya zakat. Padahal fisabilillah tidak mesti arti zakat. Kalau makna harfiahnya fi to di sabilillah jalan Allah. Jadi jihad fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Itu makna klasik. Makna yang modern, jihad fisabilillah maksudnya jihad lillah. Jadi fisabilillah itu artinya jihad yang dilakukan karena Allah. Gitu. Jadi mesti diluruskan. Jadi saya ingin memberikan berbagi pada Mas Boy bahwa yang di pikiran Mas Boy itu zakat. Kemudian Mas Boy masukkan di dalam fikih perang, nggak sama. Gitu. Jadi beda, gitu ya. Jadi bukan jihad fisabilillah, jihad dalam rangka membela orang-orang fakir miskin, bukan. Jihad fisabilillah melakukan jihad karena Allah. Jadi mesti lebih dibuka gitu ya. Sebenarnya orang yang fisabilillah itu yang di lapan asnaf itu apakah dia itu termasuk orang-orang yang syarat? Enggak. Yang dimaksud Mas Boy itu dengan yang di sini nggak sama. Kalau fisabilillah yang di Quran di dalam zakat, misalnya nih orang yang imam gitu ya, muadzin, yang kerjanya memang itu dia, nggak ada penghasilan lain. Gitu. Nah kepada orang-orang seperti ini dia dapat afirmasi dari zakat, dikasih hak zakatnya gitu. Zaman dulu, zaman Nabi itu ketika perang itu dilakukan dengan sukarela. Swadaya. Kata Nabi, wajahidu, ayo kita perang gitu. Itu sahabat begitu mendengar Nabi bilang wajahidu, keluarin unta, keluarin kuda gitu, bawa bekal, bawa senjata, bawa macam-macam gitu. Itu dalam rangka itu. Jadi sifatnya sangat okasional, sangat situasional gitu. Nah, dengan bahasa lain, zaman Nabi Muhammad mujahid atau tentara itu nggak dibayar, karena dorongan iman aja. Mulai kapan tentara itu dibayar? Dikasih gaji pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan penataan administrasi negara, tentara, mereka-mereka yang berjuang karena Allah, ngurusin negara gitu, dikasih gaji. Itu zaman Umar itu. Gitu Mas. Jadi mesti jangan satu gitu mikirnya, mesti lebih luas, lebih terbuka. Ibu mau nanya, Ibu jihad juga di rumah? Iya, ngurus suami, ngurus anak, itu kan juga pegel juga, ya kan? Capek juga. Itu jihad juga Ibu, jadi jangan enak amat jadi laki-laki bisa jihad. Ibu juga bisa jihad, ngurusin suami, ngurusin anak juga jihad. Pahalanya besar-besar. Jadi Allah adil Bu. Jadi kalau laki-laki jihadnya di medan perang, ibu bisa jihad ngurusin anak yang ditinggal suami dalam rangka perang. Gitu.
jagain anak, atau menyiapkan perlengkapan buat suami ketika mau perang gitu. Kalau zaman sekarang lebih sederhana lagi, kalau perang sih terlalu spesifik ya. Kalau suami mau pergi ke masjid sholat subuh berjamaah misalnya, ibu nyiapin dulu deh susu jahe ya, supaya suaminya perutnya hangat gitu, pulang dari masjid nggak masuk angin gitu. Kalau pakai susu jahe aja nggak cukup, roti setangkap gitu. Nah iya, roti setangkap, ada mesesnya, apa meses apa namanya? Ada mesesnya, ditaruh situ, Mas jangan berangkat dulu, minum dulu nih gitu. Terus supaya hangat perutnya. Itu jihad juga ibu, pahalanya sama dengan suami ibu sholat berjamaah. Jadi luas sekali maknanya. Makanya kalau ada orang ngomong jihad tidak selalu artinya perang. Dalam konteks fikih jihad artinya perang, tapi kalau orang ngomong jihad dalam arti umum tidak selalu perang. Ngurusin keluarga, ngurusin masjid jihad. Bisa tahu ya? Jadi luas sekali jihad itu maknanya. Dan orang barat itu seringkali memaknai jihad itu cuma perang. Tidak selalu. Kalau artinya jihad itu luas sekali. Ngurus masjid, ngurusin majelis ta'lim, ini jihad juga, jihad fisabilillah. Besar. Kenapa? Dalam keadaan damai ya. Kalau dulu dalam keadaan perang, kalau sekarang enggak. Dan saya mengasih catatan lagi, perang di zaman Nabi itu hanya berlangsung ketika Nabi di Madinah. Nggak ada perang Nabi di Mekah. Selama Nabi di Mekah nggak ada perang. Dakwah Nabi waktu di Mekah itu sifatnya persuasif, dimaafkan gitu. Kalau ada orang nyalain Nabi, maki-maki Nabi, menghina Rasulullah gitu, bahkan mau membunuh, maafin aja, nanti saya ngadepin kata Allah gitu. Baru ada perang ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Kenapa ada perang? Karena orang Mekah nyerbu gitu. Muncullah Badar. Di mana Badar? Badar itu kira-kira 60 sampai 70 km dari Madinah. Jadi Nabi sudah dari Madinah, orang Mekah nyerbu gitu. Supaya mereka nggak masuk ngerangsek kalau bahasa Betawi ke dalam jantungnya kota Madinah, ditahan di Badar gitu. Ditahan sama Nabi gitu. Udah selesai perang Badar, perang Uhud, ditahan lagi di Uhud gitu. Masih ingat kan Uhud? Ya. Di pinggir kota Madinah kan? Nah, gitu. Perang lagi, Tabuk, Hunain, masih banyak perang lagi, Zatu Irqin gitu, berkali-kali. Jadi posisi lokasi perang itu ada di sekitar Madinah. Nggak pernah Nabi Muhammad agresi ke Mekah. Kalaupun pernah Nabi Muhammad bawa 10.000 jamaah umat Islam dalam rangka melaksanakan umroh, bukan nyerbu Mekah. Bawa senjata. Jadi mesti diluruskan tuh paham yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Salah itu. Boleh dong ngasih tahu. Salah gitu. Islam disebarkan dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang dengan lemah lembut, gitu. Pendekatan dan persuasif dengan bukan koersif. Gitu ya. Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Insyaallah deh. Kita lanjutkan lagi dari fasal berikutnya, cukup panjang ya. Nanti setelah ini kita belajar faith. Atau apa tuh faith? Faith itu sumber keuangan dalam Islam. Gitu. Banyak. Jizyah, ada lagi sumber keuangan lagi. Nanti setelah ini. Yang mesti sabar lah ya. Ngaji dikit-dikit lah. Kalau sekali ngaji satu kitab, susah nangkepnya ntar. Baik. Cukup dulu ngajinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa
وبكلامك القديم وبمحمد خاتم النبيين وبحق أم القرآن علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.